Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang chip model yang disusun oleh Asma Zahida, Rizky Puspalestari, Nina Carolina, dan saya Yuliana Harsari. Model evaluasi chip adalah model evaluasi program yang dikembangkan oleh Daniel Staffelbeam dan rekannya pada tahun 1960-an. CIP ini adalah akronim untuk konteks, input, proses, dan produk. CIP adalah model evaluasi yang membutuhkan evaluasi konteks, input, proses, dan produk dalam menilai suatu program. CIP ini pendekatan evaluasi yang berfokus pada keputusan dan menekankan pada penyediaan informasi yang sistematis untuk manajemen dan operasional program. Model CIP ini dapat digunakan untuk kedua jenis evaluasi, yaitu sumatif dan formatif. Kerangka kerja CIP dikembangkan sebagai sarana untuk menghubungkan evaluasi dan pengambilan keputusan program. Ini bertujuan untuk memberikan dasar analitik dan rasional untuk pengambilan keputusan program. Berdasarkan pada siklus perencanaan, penataan, pelaksanaan, peninjauan, dan revisi keputusan, masing-masing diperiksa melalui aspek evaluasi yang berbeda. Jadi konteks, input, proses, dan evaluasi produknya. Model CIP ini berupaya untuk membuat evaluasi yang relevan langsung dengan kebutuhan para pembuat keputusan selama fase dan kegiatan suatu program. Jadi ada 4 aspek evaluasi CIP. Yang pertama evaluasi konteks, yang kedua evaluasi masukan, yang ketiga evaluasi proses, dan yang keempat evaluasi produk. Dilanjutkan oleh Mbak Nina. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi konteks. Evaluasi konteks ini ialah memberikan gambaran dan rincian terhadap lingkungan, kebutuhan, dan tujuan. Evaluasi konteks berfokus ke institusi yang mengidentifikasi peluang dan menilai kebutuhan. Kebutuhan dalam hal ini dirumuskan sebagai suatu kesenjangan atau difference view antara kondisi nyata dengan kondisi yang diharapkan. Evaluasi konteks membantu menilai kebutuhan dan peluang dalam konteks atau lingkungan yang ditentukan. Tujuan dari evaluasi konteks adalah menentukan, mengidentifikasi, dan menangani kebutuhan populasi target, mengidentifikasi masalah, dan menilai apakah tujuan responsif terhadap kebutuhan yang diinginkan atau tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang evaluasi masukan. Evaluasi masukan atau input evaluation meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia dan alternatif-alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Tujuan dari evaluasi masukan adalah untuk memberikan informasi untuk menentukan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi tujuan program. Sumber daya termasuk sumber daya waktu, sumber daya manusia, sumber daya fisik, infrastruktur, kurikulum, konteks untuk mengevaluasi kualitas pendidikan di sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asma. Yes, evaluasi proses. Evaluasi proses ini termasuk di dalamnya ialah mengidentifikasi permasalahan prosedur pada pelaksanaan kejadian dan aktivitas. Setiap perubahan yang terjadi pada aktivitas dimonitor secara jujur dan cermat. Staffelbeam juga mengatakan bahwa evaluasi proses merupakan pengecekan yang berkelanjutan atas implementasi perencanaan. Tujuan evaluasi proses ini berfokus pada jalannya program dan proses belajar mengajar. Implementasi adalah fase di mana input digunakan secara efektif, mencapai tujuan sasaran produk yang diinginkan. Evaluator menilai proses untuk memahami bagaimana sekolah bekerja dan proses mana yang bertanggung jawab untuk bekerja lebih baik dan menjaga kualitas pendidikan. Next. Selanjutnya ada tahapan evaluasi produk. Evaluasi produk ini adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengukur, menginterpretasikan, dan menilai pencapaian program. Di dalam analisis produk diperlukan pembanding antara tujuan yang ditetapkan dalam rancangan dengan hasil program yang dicapai. Hasil yang dinilai dapat berupa skor, tes, presentase, data observasi, diagram data, sosiometri, dan sebagainya, yang dapat ditelusuri kaitannya dengan tujuan-tujuan yang lebih rinci. Nah, tujuan evaluasi produk mencakup hasil sekolah,
Fokus dari produk ini bukan pada pencapaian nilai siswa, tetapi keterampilan, sikap, pengetahuan, pembelajaran, dan kemampuan yang mereka peroleh yang akan digunakan siswa dalam kehidupan untuk masyarakat yang menguntungkan. Next. Nah, chip model untuk penelitian kualitatif ini itu adalah hasil pertanyaan tentang konteks, input, proses, dan produk dapat berupa skor tes, persentase, data observasi, diagram data, sosiometri, dan sebagainya yang dapat ditelusuri kaitannya dengan tujuan-tujuan yang lebih rinci. Selanjutnya dilakukan analisis kualitatif tentang mengapa hasilnya demikian. Evaluasi produk dapat dilakukan dengan membuat definisi operasional dan mengukur kriteria pengukuran yang telah dicapai dengan objektif melalui pengumpulan nilai dari stakeholder dengan unjuk kerja performing, baik menggunakan analisis kuantitatif maupun kualitatif. Nah, model chip ini berorientasi pada suatu keputusan. Tujuannya adalah untuk membantu administrator dalam membuat keputusan. Konsep tersebut ditawarkan dengan pandangan bahwa tujuan penting dari evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki. Next. Baiklah, selanjutnya yakni contoh penerapan model CIPP. Sebagai contoh, Ibu Astuti hendak menerapkan pembelajaran matematika humanistik pada pokok bahasan volume bangun ruang kubus. Segala perencanaan, mulai dari strategis pembelajaran, bahan ajar, media, hingga penilaian telah disiapkan. Berikut instrumen evaluasi CIPP yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran yang dilakukan, yakni bisa dilihat pada gambar yang ada di samping. Berdasarkan kajian teoritis, CIPP dalam mengevaluasi pembelajaran matematika humanistik dari segi konteksnya sudah memadai. Hal ini dikarenakan tujuan pembelajaran matematika humanistik sesuai dengan kondisi lingkungan dan karakteristik peserta didik yang semakin berkembang rasa ingin tahunya, seiring dengan perkembangan zaman, sehingga mengarahkan guru menjadi fasilitator dan motivator mereka yang profesional. Pembelajaran matematika humanistik mampu menjawab dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik saat ini, bahwa dalam belajar matematika juga diperlukan keterampilan sosial. Yang terakhir yakni penutup. Model evaluasi CIPP merupakan model evaluasi program pembelajaran yang lebih komprehensif dibandingkan model evaluasi lainnya. Ini dikarenakan cakupan evaluan yang lebih kompleks meliputi konteks, masukan, proses, dan produk. Jika evaluasi program pembelajaran model CIPP diterapkan pada wilayah terbatas, hasil evaluasi dapat digeneralisasikan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap program pembelajaran yang berlaku. Selain kelebihan tersebut, di satu sisi, model evaluasi ini juga memiliki keterbatasan. Antara lain, penerapan model ini dalam bidang program pembelajaran di kelas mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi jika tidak adanya modifikasi. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai model CIPP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.